Pemirsa, di Kabupaten Blitar terdapat sebuah desa dengan pembangunannya yang bisa dikatakan sudah cukup sukses. Tak hanya pembangunan dan pelayanan bagi masyarakatnya, desa ini juga sukses dalam pelaksanaan Taman Posyandu sehingga berkesempatan menjadi tuan rumah dalam penilaian Taman Posyandu. Inilah Desa Tapak Rejo, salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Sebuah desa yang memiliki banyak potensi, baik di bidang mata pencaharian warganya, pembangunan, pelayanan, sarana prasarana, dan masih banyak lainnya. Desa Tapak Rejo saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan di desanya. Hal ini terbukti dari pembangunannya yang sudah nampak hasilnya. Akses jalannya pun sudah dibangun sedemikian baik untuk menunjang warga. Tak hanya pembangunan jalan, Desa Tapak Rejo juga telah merampungkan pembangunan tembok penahan tanah di beberapa pinggiran jalan di desanya. Sementara di kantor desa sendiri, pelayanan bagi warga juga sudah cukup terjamin. Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Desa Tapak Rejo telah melakukan berbagai macam upaya agar warganya mendapatkan pelayanan yang prima. Lewat komunikasi yang dijalin oleh kepala desa dengan seluruh perangkatnya seperti ini, menjadikan pelayanan bagi masyarakat desa mampu berjalan dengan baik. Sedangkan untuk memaksimalkan pelayanannya khususnya di bidang pendidikan, Desa Tapak Rejo didukung dengan adanya Taman Kanak-kanak. Pembangunan di Desa Tapak Rejo ini menggunakan dana desa yang penggunaannya selama ini berdasarkan musyawarah melalui Musdes, Musrenbangdes, menggali gagasan warga untuk program-program yang mana yang akan direalisasi. Dan selama ini pembangunan infrastruktur di Desa Tapak Rejo masih mencapai sekitar 60%. Karena mengingat wilayah geografis Tapak Rejo yang memanjang di sekitar 7 kilo dari selatan ke utara, dan untuk infrastruktur terutama untuk ke areal pertanian, terutama jalan usaha tani maupun saluran-saluran irigasi itu masih sangat kecil infrastruktur yang sudah terrealisasi, kira-kira itu masih 10-20%. Jadi mengingat kondisi seperti tersebut, kalau hanya mengandalkan DD maupun ADD, jadi di Desa Tapak Rejo ini masih sangat jauh dari tuntas untuk pelaksanaan infrastruktur. Mungkin begitu, Mas. Untuk pembangunan dana desa, Pak, meliputi bangunan apa saja, Pak? Yang sudah dilaksanakan selama ini adalah rabat beton, terus TPT atau pelesengan, itu juga sarana pendidikan, TK Dharma Wanita itu PAUD.
Tak hanya itu, pemerintah Desa Tapakrejo juga berupaya secara maksimal agar kebutuhan warganya di bidang kesehatan dapat terpenuhi. Salah satunya dengan membangun sebuah taman posyandu dengan melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk balita di hari-hari tertentu. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan dibantu oleh beberapa tenaga kesehatan seperti halnya bidan. Dan belum lama ini, tepatnya pada 10 Oktober lalu, Desa Tapakrejo berkesempatan menjadi tuan rumah dilaksanakannya penilaian lomba Taman Posyandu. Keberadaan Taman Posyandu di Desa Tapakrejo ini pun sudah banyak mengalami kemajuan di segala aspek. Mengingat semakin bagusnya mutu pelayanan Taman Posyandu Desa Tapakrejo, belum lama ini Desa Tapakrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar berkesempatan menjadi tuan rumah dilaksanakannya penilaian lomba Taman Posyandu. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Camat Kesamben, Kepala Desa Tapakrejo, tim penilai kabupaten, kader PKK, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan beberapa tamu undangan lainnya. Taman Posyandu untuk tahun 2017 ini kita tempatkan di Desa Tapakrejo karena memang ini giliran saja. Kemarin sudah Desa Mana, sekarang Desa Tapakrejo. Untuk tahun depan Desa Mana kita juga belum dikoordinasikan, tapi memang hampir sama semua kondisi dan situasinya Taman Posyandu. Hanya 2 desa yang belum punya Taman Posyandu, yaitu Desa Sukuanyar dan Desa Miripede. Mengapa belum punya? Karena memang belum memiliki PAUD. Dan PAUD itu merupakan satu dari 3 unsur yang terintegrasi menjadi Taman Posyandu. Jadi ini giliran saja, tidak ada pertimbangan lain kecuali memang ini wayahe Tapakrejo kan gitu aja. Dinilai oleh tim penilai dari kabupaten. Ada unsur PKK, ada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dari BPPKB, lengkap.
Pada kunjungannya di Taman Posyandu Desa Tapak Rejo ini, tim penilai banyak memberikan arahan sekaligus bimbingan kepada sejumlah kader PKK. Ibu-ibu PKK inilah yang menjadi salah satu kader yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan Taman Posyandu selain bidan. Tak hanya kader PKK saja, para orang tua yang juga hadir mengikuti kegiatan di Taman Posyandu kali ini merasa senang mendapat berbagai arahan dari kader Posyandu dan tim penilai. Posyandu di Desa Tapak Rejo ini sangat menguntungkan untuk keluarga-keluarga yang ada di Desa Tapak Rejo, karena ibu-ibunya juga mendapat bimbingan dari kader-kadernya Posyandu, dari bidan, terus untuk anak-anaknya juga mendapatkan gizi, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelatihan untuk menunjang anak-anak untuk masuk ke tingkat sekolah yang lebih lanjut. Terus harapannya apa ke depannya untuk harapannya Taman Posyandu Nusa Indah ini supaya lebih baik lagi, dan dengan adanya penilaian lomba Taman Posyandu tingkat Kabupaten Blitar, harapan kami semoga Taman Posyandu Nusa Indah ini menjadi lebih baik lagi dengan adanya penilaian lomba ini. Meski berdasarkan penilaian yang ada, Taman Posyandu di Desa Tapak Rejo sudah berkembang cukup bagus, namun dalam penilaian ini tetap kader-kader Posyandu harus mendapat bimbingan dan arahan dari tim penilai agar nantinya pelaksanaan Taman Posyandu khususnya di Desa Tapak Rejo dapat berjalan seoptimal mungkin. Posyandu balita di Desa Tapak Rejo sudah berkembang cukup bagus karena didukung juga dengan berkembangnya Taman Posyandu, di mana kegiatan ini bersinergi dari berbagai lintas sektor, baik dari lintas program dari Dinas Pendidikan dan juga dari Puskesmas, dan peran serta masyarakat Desa Tapak Rejo yang sangat luar biasa. Ditunjang juga dengan ibu kader yang mengetahui dan mampu untuk melaksanakan kegiatan di 5 meja, juga ditambah dengan 1 meja yaitu dengan lumbung tutup. Jadi dengan penilaian dari tim kabupaten pada hari ini memberikan bukti bahwa kegiatan Posyandu dan Taman Posyandu yang ada di Desa Tapak Rejo ini patut kita acungi jempol karena memang kegiatannya sudah berjalan dengan bagus. Harapannya kita ke depan agar kegiatan Posyandu ini ditambah dengan inovasi-inovasi yang beragam, sehingga kegiatan Posyandu dan Taman Posyandu yang sudah bersinergi dan berjalan lancar akan terus lestari ke depannya. Baik pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Kembang Lambe edisi hari ini. Jangan lupa kunjungi fanpage Facebook kami di A1 Spasi JTV Kediri dan follow akun Instagram kami di @JTV-Kediri, serta kunjungi channel YouTube kami di JTV Spasi Biro Spasi Kediri. Saya Intan Aulia mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.